Ini anjing pelacak harganya sampai 50 juta, 100 juta. Harganya lebih mahal daripada kula jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mestinya Sabtu ketiga karena Ustadz Sumarhan ada halangan sehingga tukar tempat. Jadi nanti Sabtu ketiga diisi oleh beliau. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahum wadihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan teknologi modern bukan hanya meliputi teknik mesin saja, tapi juga meliputi makhluk hidup, sehingga ada namanya rekayasa genetika ya. Nah, kita pagi ini akan membahas tentang rekayasa genetika dalam pandangan Islam. Jadi gen ya atau DNA itu direkayasa. Makanya sekarang ini lagi marak terkait dengan Habib keturunan Ba'alwi, apakah nyambung dengan Rasulullah atau tidak. Ada yang menganjurkan untuk tes DNA atau gen. Apa itu? Gen atau DNA adalah substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel dan generasi ke generasi yang terletak di dalam kromosom. Ini istilah-istilah kesehatan ya. Kita baca saja. Dengan kalau tanya saya apa sel itu, apa kromosom, juga nggak ngerti. Kita pahami ini karena sebuah nama yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari satu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel. Jadi kula jenengan ini semua punya gen, punya DNA yang itu akan diwariskan kepada seluruh anak cucu kita, sehingga sifat-sifat sikap watuk wahinge anak itu tidak terlepas dari sifat atau gen atau DNA yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, sebelum masuk ke sini, ini perlu jenengan, ini adalah rekayasa genetika babi dengan sapi. Jadinya begini, coba.
Ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini bentuknya sapi tapi bentuknya seperti apa? Babi. Jadi kalau yang atas tadi ini masih ada moncong babinya, tapi badannya sapi. Ibarat orang melukis digores sesuai dengan bentuk keinginan pelukisnya. Nah, kula jenengan misale rawon dicampur karo soto, nanti yang mendominasi soto atau rawonnya tergantung sedikit dan banyaknya campuran yang diberikan. Ketika campuran DNA yang diambil dari sapi itu lebih banyak, maka wujudnya mungkin lebih banyak mirip. Nah, kira-kira begitulah. Bener apa enggak kalau nggak ngerti nih. Tapi yang jelas ini sudah menjadi kenyataan, ya. Bukan hanya di dalam hewan, tapi juga di dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ya. Jadi ada rekayasa. Ketika DNA itu lebih banyak babinya yang dicampur, maka bentuknya moncongnya masih, ya kita lihat lagi. Nah, coba persis sih. Sapi tapi berwajah. Nah ini sapi wendek ngono. Oke. Nah, sehingga apa yang disebut rekayasa genetika itu adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Ya memang semua itu untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekuler. Nah, ini istilah-istilah medis untuk mengubah susunan genetik, dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan kepada kemanfaatan tertentu yang objeknya mencakup hampir semua golongan organisme makhluk hidup, mulai dari bakteri, fungi, itu jamur, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hewan hingga tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, kalau dulu masa ibu-ibu mungkin dan juga bapak-bapak mengenal namanya semangka itu mesti berbiji, nggih. Seiring dengan perkembangan teknologi, akhirnya ada semangka tanpa, itu juga rekayasa genetika. Jenenge anggur semasa kecil kita, itu kan anggur mesti lho sakniki enten anggur tanpa warnane apa? Ijo, dan rasanya terus lebih manis, lebih enak, mirip cipuluan nggih. Nah, ada lagi napa Pak? Napa Pak? Lho enten salak maneh? Salak tanpa biji. Oh, dulu salak itu sepet, akhirnya salak menjadi manis, tapi tetap enten biji nih. Nah, memang jadi perkawinan itu banyak sekali. Nah, itulah. Jadi kalau definisi seperti ini, tapi kenyataannya sudah kita rasakan. Dan bentuknya yang terkait dengan hewan seperti itu. Manusia ini sebenarnya juga bisa. Misalnya nanti dicampur dengan kromosom babi, mungkin bentuknya manusia, wajahnya ngono kira-kira. Luwung namanya itu membentuk, jadi diambil kromosom jenengan, gen jenengan diambil atau DNA diambil, kemudian dicampur, bisa jadi. Naudzubillah, ya. Nah, ini pada zaman Nabi itu ada.
Ini langsung saya jawab baca artinya. Anas radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan pembenihan kurma. Jadi wonten tiyang petani kurma, Rasulullah pas lewat, beliau melakukan pembenihan. Lantas Nabi bersabda, seandainya jika tidak kalian lakukan apa yang sekarang kamu lakukan, mungkin hasilnya lebih baik atau lebih baik hasilnya. Jadi pembenihan kurma itu dilakukan oleh petani yang sudah punya pengalaman sehingga panennya kan lebat. Ketika Nabi melihat, gampangnya cerita, oh seperti ini yang kamu lakukan, coba lakukan tidak seperti ini, barangkali hasilnya lebih baik. Akhirnya petani ini melakukan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu, petani ini mengira bahwa yang disampaikan Rasulullah adalah merupakan petunjuk dari Allah, karena Al-Quran menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan Rasulullah tidak berasal dari hawa nafsunya, tapi illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Akhirnya petani ini melakukan pembenihan tidak seperti yang dilakukan selama ini, tapi berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Rasulullah bertemu lagi saat panen, ternyata keluar kurma dengan kualitas yang sangat jelek. Nabi kemudian bersabda ketika ketemu mereka, bagaimana kondisi panen kurmamu? Para sahabat tersebut berkata begini dan begitu. Artinya begini dan begitu itu hasilnya lebih jelek tadi. Nah, Rasul pun kemudian bersabda, antum a'lamu bu umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Bapak Ibu, ingat Rasulullah menyatakan engkau lebih tahu terkait dengan urusan dunia kalian. Artinya yang terkait dengan masalah dunia, pertanian itu gak harus ikut saya, tapi kalau masalah agama itu ikut saya. Yang terkait dengan persoalan aktivitas dunia tidak perlu wahyu, tidak perlu harus menunggu petunjuk dari Allah. Nah, kamu lebih tahu urusan duniamu. Kalau memang menurut pengalaman kira-kira ngoten lah, tidak sesuai dengan yang kamu lakukan, maka nggak harus manut kepada saya. Ketika manut Rasulullah, masalah pertanian ternyata hasilnya jelek. Jadi masalah dunia diserahkan kepada masing-masing umat atau hambanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada sebuah kaidah fikih al-aslu fil manafi'il ibaha. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh. Jadi sesuatu, kesimpulannya yang terkait dengan atas tadi, masalah dunia asalkan bermanfaat, tidak menimbulkan mudarat, semuanya boleh. Dari kata kuncinya adalah mengandung manfaat dan kemaslahatan. Yang kedua, hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, sebaliknya, sesuatu yang berbahaya atau yang menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia, garis miring tidak mengandung maslahat, hukumnya haram. Karena itulah kemudian fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 35 tahun 2013 yang terkait dengan rekayasa genetika tadi, mereka punya kesimpulan. Satu, rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba jenis jasad jernih adalah mubah atau boleh. Syaratnya dilakukan untuk kemaslahatan atau
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tidak membahayakan, tidak menimbulkan mudarat baik pada manusia maupun lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tidak menggunakan gen atau DNA atau bagian yang lain yang berasal dari tubuh Nah, sekarang kalau tubuh hewan, tubuh atau tumbuhan, pokoknya tidak diambilkan dari tubuh manusia boleh, dan syaratnya mengandung kemaslahatan. Nah, tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat. Nah, seperti sekarang ada tomat dengan apa gitu ya, tadi semongko berbiji, yang asalnya berbiji menjadi tidak berbiji, kemudian anggur itu bermanfaat, syaratnya tidak membahayakan. Hewan pun juga begitu, boleh, hewannya termasuk dalam kategori makulul lahm, jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, bermanfaat dan tidak membahayakan. Jadi kalau sapi dengan apa tadi, babi haram atau halal? Jelas haram. Kemudian dicampur kromosomnya dan bentuk seperti itu, akhirnya jadi halal apa haram? Haram. Ya. Jadi kalau babi dengan, nah kalau sapi dengan kambing nggak boleh. Ya seperti itu, mbongkok bentuknya kaya apa. Ya. Pokoknya jangan catatan jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi. Ya. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal. Nah, sama juga gitu. Asalkan tadi bermanfaat, tidak membahayakan, sumber asal gen pada produk rekayasa bukan berasal dari yang haram. Nah, ya. Itu. Ya sudah selesai itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan bentuk babi dengan sapi tadi, ya, walaupun dagingnya ternyata lebih banyak kelihatannya, tapi karena babi itu haram maka hukumnya tetap haram. Ini pengetahuan supaya kula jenengan nanti tidak kaget, karena ternyata ini sudah dikembangbiakkan di Thailand, di India, dan juga Cina. Ya, dan dagingnya ini memang ya membahayakan kalau sampai kita konsumsi, karena merupakan rekayasa genetika dari yang halal dengan yang haram. Dan itu sudah viral di TikTok, di YouTube, bisa kita saksikan. Nanti panjenengan lihat di HP-nya masing-masing terkait dengan rekayasa genetika di YouTube akan muncul seperti ini. Saya juga ngambilnya dari ini, semula kemarin dapat kiriman dari teman, kemudian mereka bertanya gimana hukumnya, kan gitu. Terus kemarin itu ada yang bertanya dari jamaah El Victor, kelihatannya itu SMS, dan pertanyaannya ternyata lobster itu direkayasa dengan kecoa. Loh, kok yono ayahku, lobsternya halal, kecoanya haram, termasuk haram itu karena menjijikkan. Sinten yang sengkolu mangan kecoa. Okay. Tempo hari nanti jenengan cek di YouTube lomba makan kecoa. Jadi di barat itu ada lomba akeh-akehan cepet-cepetan mangan kecoa. Dilalah kecoa itu kan ada kakinya itu kan ada yang koyok berduri dikit di tinggi. Ketika ditelan mungkin oleh ngunyah kurang lembut, nyantol tenggorokan, dan akhirnya yo barokai mangan kecoa akhirnya mati. Jadi ya, nanti panjenengan jatuh kok yo enek ya. Nah, sekarang kecoa
direkayasa genetika, dikawin silangkan dengan lobster, yang dah hasilnya gimana? Kok ya ono pertanyaan gitu. Makanya kemudian saya ingin membahas seperti ini, ya minimal ini adalah dunia baru, perkembangan teknologi modern. Walaupun kita tidak mengamalkan, tapi minimal tahu bahwa dalam kondisi seperti ini Islam kemudian menyikapi selama rekayasa itu terkait dengan tumbuhan yang sama-sama halal, hewan yang sama-sama halal, dan menghasilkan sebuah rekayasa manusia yang itu memang satu kata kuncinya tidak menimbulkan mudarat dan dirasa ada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, semuanya dihukumi boleh. Tapi sebaliknya, walaupun sama-sama halal ya, tapi kalau kemudian efeknya mengandung dampak yang negatif bagi kehidupan manusia, bagi tubuh, maka Islam melarangnya ya. Karena itu kemudian ada sebuah kaidah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak bahaya, menolak mudarat harus didahulukan daripada sekedar mengambil maslahatan atau manfaat, tapi ternyata mudaratnya jauh lebih besar. Nah, saya kira demikian pengantar kajian pagi ini Bapak Ibu. Seperti biasanya barangkali ada yang tanya, kami persilahkan. Halo. Ini karena hujan mungkin rada ayem. Oh iya, ada. Enggak, rada nyisi sini Bu, biar kelihatan saya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal Ustaz. Yang pertama tentang rekayasa genetika tadi. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi atau hidup itu kan tidak bisa Ustaz. Iya. Berarti kan ada campur tangan Allah untuk mengatur semua itu ya. Iya. Yang kedua Ustaz, dari rekayasa tersebut itu untuk manusia itu sudah banyak sekali barang-barang yang sebetulnya dari barang yang haram, tetapi banyak dipakai di kehidupan kita. Misalnya kuas Ustaz. Kuas itu sekarang sudah banyak dari kuas bulu babi. Nah, kalau dipakai untuk makan kan jelas nggak boleh ya. Iya, betul. Tapi apa boleh kalau misalnya dipakai untuk ngecat barang-barang kita misalnya. Lalu ada juga sepatu. Sepatu juga sudah mulai dari kulit babi itu ada juga banyak dan harganya mahal. Itu juga bermerek juga. Lalu tas juga bermerek itu juga sudah banyak Ustaz. Bagaimana kita menyikapi tersebut Ustaz? Iya. Ya, yang kedua Ustaz, mengenai taubat. Taubat itu seingat saya sampai ada yang mengatakan taubatan nasuha ya. Nasuha itu nama orang Ustaz ya. Nah, orang tersebut sampai bagaimana sampai dia disebut taubatan nasuha, seperti apa Ustaz? Iya. Ya, bagus. Ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau Allah tidak menghendaki jadi, maka tidak akan terjadi. Itu memang betul. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan terkait dengan takdir. Apakah takdir yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang terjadi pada diri kita ini murni kehendak kita, apakah kehendak Allah? Bapak Ibu, berdasarkan pendapatnya aliran Qadariyah dan juga aliran Mu'tazilah, ternyata masalah takdir ini sama sekali tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa manusialah yang berhak menentukan takdir dan nasibnya sendiri. Mereka berdasarkan sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang merubah nasibnya sendiri. Nek kula jenengan kepengin sugih, aja denguk-denguk tok, kudu nyambut
gawe. Nek kepengin pinter kudu belajar. Nek kepingin masuk surga harus banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Tapi nek kepingin mlebu neraka silahkan tinggalkan semua kebaikan dan amal soleh. Artinya sampai masuk surga dan neraka itu bukan ketentuan Allah, tapi kehendak manusia sendiri. Nah, ini berbeda dengan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu disebut Jabari itu adalah Allah yang Maha Perkasa. Artinya mereka punya pandangan begini: bergerak dan tidaknya wayang tergantung dalangnya. Sedangkan dalang kehidupan yang ngatur siapa? Allah. Karena itu manusia tidak berhak menentukan takdirnya sendiri, tapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Dengan kata lain, nek pancene Gusti Allah nakdirno sugih, walaupun nyambut gawe nih gak patek gedhu, pasti akan menjadi kaya. Walaupun gak patek gak sregep sinau, tapi lek Gusti Allah nakdirno pinter, kate lapo wong itu urusane Gusti. Bahkan masuk surga dan neraka nanti tergantung dari kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuni orang yang banyak dosa, tapi bisa jadi Allah memasukkan orang yang banyak amal solehnya ke dalam neraka. Nah, konsep inilah yang kemudian dibantah oleh Mu'tazilah. Oh, gak mungkin, itu berarti Allah menyalahi janjinya. Allah zalim kalau sampai ada orang yang berbuat baik, banyak amal soleh, kemudian masuk neraka. Orang yang banyak melakukan dosa kok kemudian diampuni masuk surga. Loh, sampai berani menzalimkan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Mu'tazilah dan Qadariyah punya pendapat bahwa masuk surga dan neraka ini adalah kepentingan dan kehendak manusia sendiri, maka kemudian ada seorang muridnya namanya Syekh Hasan Al-Basri bertanya kepada gurunya namanya Syekh Al-Jubai, Syekh, kalau manusia itu masuk surga karena amal solehnya dan masuk neraka karena dosanya, bagaimana dengan anak kecil yang mati sebelum balik? Apakah dia masuk surga atau neraka? Padahal anak kecil itu mau melakukan kebaikan, mau kebaikannya gimana wong masih kecil? Mau dimasukkan neraka, gimana wong anak kecil belum melakukan? Artinya apa yang dilakukan oleh anak kecil baik ataupun buruk tidak akan dicatat oleh Allah karena belum sempurna akalnya. Umpama dia pinter ngaji belum balik, rajin sholat, umpama poso, latihan poso nggih, itu yang dapat pahala siapa? Orang tuanya karena mendidiknya, bukan anaknya. Artinya anak kecil kebaikan dan kejelekannya pun sampai umpama narik cilik mateni koncone nusuk, enggak sing disalahno siapa? Wong tuane. Kok di dolanan kok dikai glati kan ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena beliau ingin mempertahankan pendapatnya bahwa manusia berhak menentukan takdirnya sendiri, baik masuk surga maupun neraka, akhirnya beliau menambah satu konsep namanya manzilatun bainal manzilatain. Anak kecil tidak disebut kafir dan tidak disebut mukmin. Tempatnya nanti juga tidak di surga dan neraka, antara surga dan neraka katanya. Lha kademen ngesakno Pak ya. Coba. Jadi kalau anak kecil mati belum balik, nanti tidak di surga dan juga tidak di neraka. Dan ini bertentangan dengan banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hanya mengandalkan akal, tidak pakai nas. Makanya hadisnya Nabi sampai dikesampingkan. Oleh karena itulah Syekh Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, hari ini waktu khutbah aku tidak lagi mengikuti aliran
Mu'tazilah seperti yang diajarankan guruku. Akhirnya beliau mendirikan aliran baru namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah yang juga tidak, karena itu membuat orang pasif hidupnya, menggantungkan nglakoni dosa, ngene Gusti Allah ngaponi kan mabuno kan juga membahayakan, nggih. Akhirnya orang males, akhirnya beliau manusia tetap berusaha. Adapun nanti soal surga dan neraka itu tergantung rahmat Gusti Allah, dan rahmat Allah tidak akan mungkin diberikan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin kecuali bagi orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Jadi memang betul menurut Ahlussunnah wal Jamaah, amal soleh bukan menentukan kita ke surga, tapi amal soleh kita dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih rahmat Gusti Allah. Jadi Ibu, berdasarkan aliran ini manusia tetap harus berusaha. Adapun yang menentukan tetap Gusti Allah. Oleh karena itu kita punya pilihan yang baik atau pilihan yang buruk. Memang khairihi wa syarrihi minallah, baik ataupun buruk kabeh dari Allah. Cuma manusia kemudian diberikan akal, kemudian diberikan petunjuk berupa Al-Quran. Ada nabi dan rasul yang memahamkan Al-Quran, wahyu Allah ini. Nah, ketika kita sudah diberikan akal untuk bisa menentukan baik dan buruk, kemudian ada nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul sudah wafat, maka dilanjutkan al-ulama warasatul. Maka kalau kita tidak memilih kebaikan, maka tetap akan disiksa. Disiksa itu bukan karena Allah menghendaki kita disiksa, tapi karena kita punya pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, sesuatu yang keluar dari dubur itu ada dua, ada kotoran, ada apa Pak? Telur. Telur itu adalah lambang kebaikan. Misalnya kotoran itu adalah sesuatu yang jelek. Kenapa kita memilih telur kok tidak milih teleknya? Karena kita punya akal. Ini adalah bentuk khairihi wa syarrihi minallah. Baik telek maupun telur, semua hakikatnya adalah berasal dari Allah. Karena itu ketika rekayasa genetika kita memilih melakukan ini, berarti kalau memang memilih yang baik itu namanya memilih telur. Tapi kalau memilih rekayasa genetika yang jelek berarti milih kotoran. Kan ngono aja. Itu semua hakikatnya minallahi ta'ala. Hakikatnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sampai lali pertanyaannya apa Mak? Yang kedua adalah barang-barang. Jadi babi itu najis mughaladhah, anjing najis mughaladhah. Najisnya babi, najisnya anjing itu kalau kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Tapi ketika kita memanfaatkan tidak untuk kepentingan kita, maka tidak akan terkena najis. Orang yang najis kan kalau menyentuh, kalau tidak menyentuh maka tidak dihukumi najis. Nah sekarang kuas itu kira-kira disentuh apa tidak? Kalau kepentingannya hanya untuk tembok, selama temboknya tidak disentuh maka, nah kan gitu. Nah ya, tapi kalau kemudian menjadi sepatu dan sepatu melekat dalam diri kita, itu tersentuh apa buatan? Nah itu baru najis. Nah karena itu untuk menentukan boleh dan tidaknya maka tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Karena kata kuncinya adalah kita menyentuh atau tidak. Selama tidak menyentuh maka tidak dihukumi najis. Tapi kalau menyentuh maka itu baru dihukumi najis. Gitu. Nah, sama dengan kotoran pupuk kandang itu kan jelas najis. Selama itu kita manfaatkan, maka boleh dijual belikan. Niat menjualnya, jangan menjual barangnya karena barangnya najis.
maka diniati menjual manfaatnya. Karena memang kita hanya memerlukan manfaatnya, tidak untuk dikonsumsi. Maka hukumnya boleh jual beli barang najis seperti kotoran untuk pupuk kandang. Kan mboten enten pupuk kandang untuk sop, kan mboten. Kan mboten enten kan? Nah, itu untuk rabuk, untuk tanah. Nah, selama tidak kita makan, maka boleh. Mungkin panjenengan mengatakan, loh, bagi penjualnya, walaupun tidak makan najisnya, tapi kan makan hasil najisnya. Karena itu, Bapak Ibu, kemudian Imam Hanafi mengatakan, ini barang najis yang bermanfaat. Kalau dibuang kan mubazir, bisa dimanfaatkan untuk tanaman, untuk anu. Oleh karena itu, diniati menjual manfaatnya. Atau yang kedua, niatnya tidak menjual barangnya, tapi mengganti jasa orang yang mengangkut, mengumpulkan sampai membawa ke Surabaya. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, karena walaupun itu diniati menjual manfaatnya, tapi manfaat ini melekat kepada barangnya, maka beliau niatnya tidak bisa, tetap tidak bisa. Makanya yang bisa adalah disebut dengan bai'ul adha. Niatnya ada naklul yad. Apa itu maksudnya? Diniati tidak jual beli, tapi saling memberi. Awakmu ngekei aku pupuk kandang, saiki aku ngekei awakmu opah duwike. Jadi niatnya saling memberi. Mergo saling butuh. Aku butuh pupuk, awakmu butuh duit. Nah, saiki tak ganti. Nah, bahasane ngoten, tapi tidak niatnya jual. Loh, itulah Bapak Ibu. Kalau kita punya ilmu, maka sesuatu yang asalnya tidak boleh bisa menjadi boleh. Kenapa? Rasulullah kemudian menyatakan innamal a'malu. Nah, tapi harus ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa. Oh, itu berarti sama dengan sesuatu yang tidak boleh diniati apik menjadi tidak begitu. Makanya kemudian para alim ulama membagi ada barang najis yang bermanfaat, ada barang najis yang tidak bermanfaat. Seperti anjing itu kan najis mukhaladzah, tapi ternyata ada anjing yang bisa melacak kejahatan. Ketika pakai akal manusia tidak memungkinkan, loh, banyak yang mengungkap kejahatan gara-gara anjing. Bahkan jenazah yang sudah bertahun-tahun tidak terendus, wis rata tanah, lo anjing itu iso menemukan. Dan ketika digeduk ternyata betul di situ tempat jenazah dimakamkan. Nah, ini anjing pelacak, harganya sampai 50 juta, 100 juta. Harganya lebih mahal daripada kula jenengan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi menjual manfaat dan seterusnya tadi. Nah, kemudian yang disebut taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, nasuha itu taubat yang bahasanya kapok. Tapi ini tidak nasuha, itu tomat. Esok tobat, sore umat. Ya. Bahasane wong Jawa, kapok lombok. Kepedesen koyok-koyok gak gelem, tapi akhirnya nih gak mangan pakai sambel. Nah, jadi sekali lagi taubatan nasuha adalah tobat yang dimana ketika kita melakukan kesalahan dan sadar, berusaha untuk tidak mengulang kembali. Ingat, itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Di mana ketika kita sadar akan kesalahan dan dosa kita, maka kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kembali. Ibarat jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Itulah itu, Bu. Ya. Oke. Nggih, monggo, Pak. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kalau ada amal jariah, itu apa itu? Kalau ada dosa jariah, Nah, itu bagaimana menghentikannya? iya. Wah, ini amal jariah dan dosa jariah. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam Islam itu kan disebutkan begini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali orang yang melakukannya. Jadi, kalau dalam Islam itu masing-masing orang menanggung dosanya masing-masing. Nah, mungkin dosa jariah itu yang dimaksudkan adalah begini. Karena Rasulullah SAW bersabda begini, barang siapa yang melakukan satu kebaikan kemudian diikuti oleh orang berikutnya, selama orang ini meninggal, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Misalnya di sini dulu nggak ada namanya pengajian rutin. Tiba-tiba takmir baru mengumumkan sebaiknya ada pengajian rutin. Itu kan kebaikan. Tradisinya kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya. Akhirnya setiap habis subuh di masjid ini ada kok sarapannya dhisik. Ngaji kemudian sarapan. Maka orang penggagas pertama akan mendapatkan pahala jariah atas kebaikan yang ia tanamkan. Begitu sebaliknya, ning kene ono main dadu. Selama ini gak ono, dilalah dia bandar datang, akhirnya dia mati dilanjutkan anaknya. Pengikutnya semakin banyak, maka dia mendapatkan dosa jariah. Nah, kira-kira begitulah, Pak. Jadi selama dia menjadi pelopor utama dan itu dilanjutkan generasi berikutnya, maka selama itu dia akan mendapatkan dosa jariah. Ngoten. Lah, menghentikannya nggih diingatkan. Ya, koyok ngen kula ngapunten. Begitu saya datang pertama kali di Jemur itu kan sore itu mesti adu. Nah, berarti sampean yo nanti kan kok yo ngerti yo. Berarti teng mriki nggih mungkin tradisi waktu nggih. Nah, Masya Allah Pak ngapunten, ini arek Surabaya pas ngoten niku dilingno iso dikaplok sampean. Akhirnya Kyai Hambal itu hebat. Jadi tokohnya namanya Cak Urip itu wis ontang-ontang. Pokoknya dia mengatakan sanu, maka yang lain tidak akan berani. Sampai ono wong sing kehilangan sepeda motor, lapor Cak Urip di sekitar Jemur. Sore wis ketemu nih jan. Lu ternyata dia punya komplotan, ternyata ono tokoe, Pak. Jadi mboten nanya Ustadz Kiai sing nang tokoe niku. Korak niku ngenten tokohnya. Akhirnya karya kembali di umrohno, Pak. Bukan hanya umroh, haji. Akhirnya terus mungkin mikir, oh kok dikajekno rek, ditolak yo eman, akhirnya diterima, Pak. Jadi asalnya dia badannya nggak pernah sholat, akhirnya melok Yai kembali dadi keamanan di pondok, akhirnya malah gak ono sing wani. Nah ini Pak caranya. Tokonya dicekel, akhirnya tobat kabeh sampai saat niki alhamdulillah. Karena apa? Tokohnya sudah haji, akhirnya malah sholat. Nggih, kemudian sing adu doro malah diobrai haji kok madu doro kan gak mungkin. Nggih. Akhirnya malah hilang ya saat niki. Jadi kata kuncinya itu tokohnya digoleki. Tapi nek arek cilik-cilik dia ora obiak metu maneh. Wong ngoten niku enten bandare enten. Iya, kok judi online itu kan angel. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa meringkuk judi online ya. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali masalah halal haram makanan. Nggih. Terus suatu saat saya dulu waktu masih di Bandung langganan. Nggih. Lotek itu seperti pecel gitu sama
salah seorang nyonya gitu, Cina. Jadi setelah itu ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, kalau makanan Cina, maaf dia bilang, pada di Cina, dia kebetulan jual sapi kecil gitu. Kalau makanan yang sudah kuah apa mie apa segala minimal dia bilang, bukan babi, minimal minyak pasti dikasih. Hanya gitu aja. Jadi gimana Ustaz? Minyak babi. Ya, minyak mesti dikasih itu. Terima kasih. Iya. Nah, kalau ada jelas kita tahu bahwa minyaknya babi, ya jelas nggak boleh. Ya jangan sampai dilanjutkan, Pak. Itu sama persis saya ketika ke Madiun. Jadi mampir di warung pecel Mbok Jah, ramai luar biasa. Begitu saya mau makan, sudah pesen, ternyata ada dideh. Tak pikir koyok kembuk koyok kebuk, koyok limpa. Ternyata dideh, ngerti dideh, Pak? Itu kan darah. Digodok terus digoreng. Ngapunten, darah niku hukumnya najis napa suci? Halo? Najis darah niku. Jangankan dimakan, kena pakaian sampean, maka itu sama dengan kena pipis, sholatnya tidak sah. Loh, kira-kira gorengnya di wajan dewe napa dadi siji, Pak? Ya gak mungkin lah untuk dideh dewe wajane. Astagfirullah. Gak diterusno wis kadung pesen, diterusno ono didae. Iki engko kan ya kadung bayar. Kira-kira diterusno mangan apa mboten, Pak? Ya akhirnya supaya wong gak tersinggung. Ngapunten, Bu. Nek iso ngilingno dilingno. Iki dideh, niki najis, Bu. Mohon maaf, saya akan bayar tapi nggak saya makan. Ngoten biar jadi pelajaran. Ya, tapi larisnya luar biasa. Saya mikir mungkin yang lain itu cuek atau dianggap ini wah pokoknya nggak tahu garu goreng. Ya gak mungkin lah, Pak. Al aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu kita yakini seperti kejadian semula. Kalau semula suci maka semua kita yakini suci. Misalnya kalau jenengan asale wudu tiba-tiba ragu di tengah jalan, tadi sudah ngentut apa enggak, selama belum terdengar kentut dan belum mencium baunya, yakini Anda masih punya wudu karena memang sebelumnya punya wudu. Tapi enggak punya wudu kok tiba-tiba ragu, aku mang wis ngentut apa urung ya, wong enggak wudu kok ngentut apa urung, ya jelas batal. Ngoten, ngerti maksud saya, Pak? Lagi dideh jelas najis. Kemudian pikiran kita kira-kira gorengin, nah pada adatnya gak mungkin lah kira-kira ono uang kemudian goreng di dewa dan dewe, apalagi warung sebesar itu mesti campur tadi, maka berlaku semuanya najis sudah, dan semua najis maka hukumnya semuanya menjadi haram. Makanya ini harus hati-hati. Ternyata banyak orang yang masih punya doyan dideh. Nah saya masih kecil dulu gak ngerti, tak pikir dideh itu ya kayak daging liane. Rasane nggih ya apa ya ngoten niku. Ya gak patah enak nggih. Nggih pernah nate dikasih teman koyo kan persis koyo limpo koyo